Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, waalaikumsalam. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebentar buat absen dulu ya. Ini suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar Pak. Sip. Oh, ceweknya error. Oke, nah ini ceweknya error. Kenapa ya? Oke. Industri ya. Esensi. Minggu lalu kita bahas apa ini? Max-min ya. Oke, nah sekarang psikologi. Maksimum minimum minggu lalu sudah menggambar grafik sudah. Max-min berarti sekarang kita silabusnya mana? Silabus tadi. Laju terkait ya berarti ya. Oke. Nah, ini kita masuk materi laju terkait. Ini linknya Zoom. Oke, sudah saya simpan. Sinyalnya kayaknya enggak ini. Gara-gara hujan besok. Udah jelas belum sekarang? Udah Pak. Oke. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan sinyalnya enggak masalah. Oke. Apa ini? Ini kita akan lihat hari ini masih materi turunan gitu. Jadi tentang laju terkait. Maksudnya gimana sih laju terkait ini? Jadi laju, namanya laju itu kalau misalnya di matematik itu kan kemarin di awal kita sudah membahas kelas ya, laju itu di fisika berarti
kecepatan sesaat, laju atau perubahan suatu hal terhadap waktu gitu kan. Jadi kayak misalnya laju kendaraan, lalu laju pertumbuhan, itu kan perubahan pertumbuhan terhadap waktu. Begitupun katakanlah laju air mengalir dari suatu keran, itu kan disebut dengan laju juga. Jadi laju perubahan volume yang dikeluarkan keran tadi terhadap waktu. Nah, ini mau dikaitkan antara suatu laju tertentu dengan laju yang lainnya. Jadi katakanlah kita nanti punya perhitungan, mau menghitung, kita langsung aja ya contoh soal gitu ya. Jadi supaya jelas. Laju terkait, ini materi kita hari ini. Oke, nah share screen saya sudah masuk belum? Belum, Pak. Masih gelap. Sudah? Sudah. Pak. Oke, nah ini materi kita hari ini laju terkait. Oke, jadi kita lihat satu contoh sederhana dulu. Jadi katakanlah ada pesawat, ini ada daratan, lalu di sini kurang bawah biar agak enak. Sebentar. Sini ada daratan gitu ya. Ini lalu ada pesawat di sini terbang garis lurus, itu jadi asumsinya lurus. Lalu di sini ada semacam pendeteksi radar, suatu radar lah. Gitu. Nah, lalu radar ini kita kasih nama titik B. Di atasnya radar persis, lurus gitu di atas. Ini kita kasih titik C gitu di sini. Pesawat tadi bergerak gitu kan ya, dari sini melewati C lurus terus. Ketika dia sampai di sini, ini kita kasih nama titik A. Ini adalah pesawat sudah sampai sini gitu kan. Oke, nah lalu pesawat tadi bergeraknya dengan kecepatan 600 km per jam. Nah, di sini kecepatan pesawat 600 km per jam. Tinggi C dari B itu adalah 5 km. Ini dari C ke B ini tingginya 5 km. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa cepat atau seberapa cepat ya laju kan. Kita mencari laju. Nah, jadi di sini ada titik C, ada B, ada A. Nah, lalu kita mau melihat jarak antara B dan A. Ini berarti siku-siku di sini. Nah, pertanyaannya adalah seberapa cepat perubahan
perubahan jarak antara B dan pesawat tadi, atau B dan A, setelah 1 menit dari dari C. Maksudnya apa? Tadi kan pesawat tadi kan terbang gitu ya, di garis yang lurus, di ketinggian yang lurus ini terbang. Nah, dia setelah C dihitung 1 menit. 1 menit dari C sampai sini katakanlah. Nah, 1 menit ini ditanya berapa sih perubahan jarak antara B dan A? Itu pertanyaannya. Jelas? Ya, Pak. Suara saya jelas nggak? Jelas. Atau hujan? Orang hujannya kedengeran ini nggak? Oh, soalnya saya pakai headset. Hujan deras sih. Speakernya saya ganti. Nah, ini lebih jelas nggak suaranya? Lebih jelas, Pak. Lebih jelas. Jelas, Pak. Sip. Gini aja ya, biar nggak usah teriak-teriak. Oke, nah di sini pertanyaannya adalah seberapa cepat perubahan jarak antara B dan A. Oke, jadi katakanlah kita mau memisalkan jarak B dan A ini dengan S gitu ya. Jadi misal S itu adalah jarak BA. Lalu kita misalkan lagi X ini adalah jarak antara CA. Oke, lalu Y ini adalah jarak antara BC gitu ya. Jadi di sini adalah S, di sini adalah X, di sini adalah Y. Oke. Nah, berarti apa yang mau dicari? Seberapa cepat perubahan jarak antara B dan A. Ini artinya kita mau mencari laju S gitu kan ya. Ini sebetulnya adalah yang mau dicari laju S terhadap waktu, terhadap T. Oke, jadi itu yang mau dicari. Laju S terhadap waktu, terhadap T. Oke, nah, itu yang mau kita cari. Kita mulai dari mana ini? Kita mulai dari membuat hubungan dulu antara S, Y, dan X. Itu yang penting. Jadi, karena apa? Karena nanti mau nggak mau ini kan berkaitan dengan X dan dengan Y gitu kan. Oke, jadi apa itu hubungannya? Nah, hubungannya adalah segitiga siku-siku. Hubungan antara X, Y, dan S. Kita tahu bahwa kalau di segitiga siku-siku itu berarti S kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat gitu kan. Oke, nah. Ini yang kita punya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya apa yang ingin kita cari? Kita cari laju S terhadap T. Artinya apa ini? Ini artinya saya mau mencari ds dt. Berapa dia gitu kan? Supaya muncul ds dt, ini berarti saya harus turunkan. Makhluk ini harus saya turunkan. Jadi supaya adil kita turunkan kedua ruas gitu kan. Yang kiri kita turunkan dapat 2 SDS. Yang kanan dapatnya apa? Kode S dt terhadap T kan ya. Kita lihat di sini yang mau kita cari terhadap T. Jadi kita turunkan terhadap T.
Nah, ini idenya di situ. Jadi 2S dt sama dengan 2X dt ditambah dengan 2Y dt. Sebentar. Ada yang kurang ya ini ya. 2S dikali dengan ds dt. Karena kita nggak tahu makhluknya apa S gitu kan. Jadi ini 2S dikali ds dt. Sorry, salah ini. Ini berarti 2X dikali dx dt. Karena kita nggak tahu makhluk X ini apa gitu kan ya. Y ini apa terhadap T-nya, fungsinya apa, itu kita belum bisa tahu. Jadi kita harus dituliskan dulu seperti ini, dt. Atau bisa juga supaya kalau nggak mau ribet nulisnya begini, kita cukup tulis 2S dikali S aksen sama dengan 2X dikali X aksen ditambah 2Y dikali Y aksen. Ini boleh. Mau nulis yang atas boleh, nulis yang bawah juga boleh. Turunkan terhadap T. Jadi fungsi S kan berupa fungsi, X pun berupa fungsi, Y pun berupa fungsi terhadap T gitu. Tapi kita nggak tahu secara eksplisit fungsinya apa. Jadi kalau kita turunkan, kita harus lengkap menuliskan ada ds dt, ada dx dt, sama dy dt. Gitu ya. Nah ini konsepnya ini. Jadi yang susah biasanya di awal ini menentukan hubungannya seperti apa, lalu kalau udah tahu hubungannya kita harus merubah dia dalam bentuk persamaan diferensial apa yang diinginkan. Kita menginginkan laju S terhadap T, nah harus ketemu ds dt berarti kan. Atau ini bisa juga kita tuliskan S aksen gitu ya, boleh, nggak masalah. Oke, nah sekarang kita sudah ketemu persamaan ini, yang sudah ada S aksennya. Berarti sudah target pertama sudah terpenuhi. Tinggal kita mau mencari nilai X aksen ini berapa. Artinya sekarang kita mau membuat begini berarti kan ya. S aksen sama dengan apa gitu kan ya. Oke, biar lebih enak, biarkan aja persamaannya begini, kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahui. Kita tahu apa? Kita tahu Y. Y ini sama dengan 5 gitu. X kita nggak tahu X. Tapi Y ini fix gitu kan. Y ini sama dengan 5. Artinya apa? Artinya waktu di sini S kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 25. Betul ya? Oke, nah. Sekarang kita mau apa ini? Kita mau mensederhanakan yang bawah. Ini 2S dikali X aksen sama dengan 2X dikali X aksen ditambah 2Y. 2 dikali 5 dikali Y aksen. Y aksennya berapa? Apakah Y aksen ini pengaruh terhadap waktu? Enggak ya. Jadi tinggi dia nggak akan berubah. Mau berapapun itu tetap 5. Karena Y ini fix dari awal dikasih tahu 5 gitu kan. Nah, berarti nggak ada perubahan waktunya. Jadi di sini sama dengan 0. Jadi aksen sama dengan 0. Atau 2S
dikali X aksen sama dengan 2X dikali X aksen saja. Selesai. Oke, nah sekarang kita apa yang belum tahu? Kita belum tahu berapa S, berapa X, berapa X aksen, gitu kan. Ya, kita mau masukkan itu. Apa itu X? X itu adalah jarak antara C dan A. X itu adalah jarak antara C dan A. Setelah 1 menit, gitu kan. Jadi di sini kita harus ingat-ingat lagi masalahnya tadi. Jadi S ini, apa itu S? S adalah jarak antara apa tadi? B dan A. Setelah 1 menit. Lalu X ini apa? X juga jarak antara A dan C ya. Setelah 1 menit. Lalu apa berarti dx dt? Ini adalah laju perubahan X terhadap T. Apa sih laju perubahan X terhadap T? Oh, kita lihat gambarnya tadi, dia itu di atas tadi adalah seperti ini. Laju perubahan X terhadap T. Wah, ini adalah laju pesawat ini berarti ya kan. Jadi dx dt itu adalah sama dengan kecepatan pesawat. Nah, ini kita bisa tuliskan di sini. Ini sama aja dengan kecepatan pesawat. Sama dengan 600 tadi ya, 600 km per jam. Atau kalau dibuat ke menit bisa ya. Jadi ini sama dengan kita bagi dengan 60 ya berarti ya. 60 bagi 60 kok. Bagi 60 maksudnya. Jadi 10 km per menit. Nah, ini jadi kita bagi dengan 60. Karena 1 jam itu 60 menit. Nah, jadi kita sudah tahu dx dt 10 km per menit. S kita belum tahu, X pun belum tahu. Tapi bisa kita cari tahu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sambil gambar aja. Kalau misalnya tadi ini kan X ya. Jalan ke sini 10 aja. 10 km per menit. Berarti setelah 1 menit berapa jaraknya? 10 kilo gitu. Jadi X kita tahu 10 kilo. Dari mana? Dari dx dt. Jadi kita bisa tuliskan di bawah sini. Setelah 1 menit, X itu sama dengan 10 km. Karena kecepatannya 10. Oke, kita tahu X, kita tahu Y. X 10, Y sama dengan 5. S bisa tahu nggak? Jadi setelah 1 menit ini kita bisa menghitung berapa X, berapa S. S ini sama dengan akar dari 10 kuadrat plus 5 kuadrat. Betul ya? Jadi ini pas setelah 1 menit. Jadi lewat sedikit sudah berbeda lagi jaraknya itu. Tapi ini di tepat 1 menit tadi kita bisa tahu nilainya secara pasti. Di sini berapa ini? S sama dengan akar 125. Berapa itu? Kalau kita bagi 5, 25 ya. Akar 25 kali 5. Ini berarti 5 akar 5. Oke, jadi kita tahu S-nya 5 akar 5. Sudah ketemu semua. X ketemu, S ketemu, dx dt ketemu. Berarti kita sudah bisa mencari S aksen. Nah, oke, jadi apa jawabannya? Jadi kita tuliskan ulang 2S dikali S aksen sama dengan 2X dikali X aksen. Atau kita masukkan
2 dikali 5 akar 5 dikali S aksen sama dengan 2 dikali 10 dikali 10 ya, kilometer per menit. Atau X aksen sama dengan 200 dibagi dengan 10 akar 5 atau 20 per akar 5 atau 20 dibagi 5 dikali akar 5 sama dengan 4 akar 5 kilometer per menit. Betul ya? Kalau mau per menit, kalau mau diganti per jam bisa dikalikan saja 60. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada, Pak. Oke, jelas ya. Oke, ini adalah laju terkait. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Mungkin nggak banyak-banyak soal yang saya kita kerjakan ya. Karena memahami soal biasanya perlu waktu lama ini. Karena pasti soalnya soal cerita. Oke, yang berikutnya adalah tentang pagar. Jadi kita punya katakanlah seorang anak gitu ya mau melihara kelinci. Oke, lalu di belakang rumahnya ada tembok, lalu di sini ada taman gitu. Di sini ada taman. Ini adalah tembok di sini. Oke, lalu dia beli kelinci. Kelinci tadi mau dibuatkan kandang. Oke, kandang persegi panjang. Cuman dia punya apa itu namanya? Ini soal kita yang maksimum minimum ya, salah. Sorry, saya salah ini. Harusnya saya lihat buku, sebentar saya buka bukunya dulu supaya enggak. Sebentar, supaya enggak apa namanya? Tidak, supaya jelas sesuai dengan apa yang kita harus bahas. Nah ini aja. Oke. Jadi maaf ya ini soalnya kita ganti. Nah ini soal yang berikutnya tentang pemasangan mercusuar. Jadi katakanlah di sini kita punya laut gitu. Di sini ada laut. Lalu di sini darat. Oke, nah di sini ada suatu pulau kecil. Di pulau ini mau dipasang mercusuar. Kita kasih nama mercusuar, titiknya L. Jadi titik pulau ini kita kasih L. Ini mau dipasang mercusuar. Nah, mercusuar ini kan perlu listrik ya, perlu kabel listrik yang dia hanya bisa diambil dari darat. Oke, ini titik L. Lalu di darat ini ada yang paling dekat ke titik L, kita kasih nama titik A. Ini tegak lurus di sini. Lalu apa itu namanya? Ini juga soal yang kemarin ya.
cari minimum itu ya. Sebentar, saya soalnya mirip-mirip ya. Mana ya soal tentang laju terkait itu mana? Laju terkait. Atau ini kita ubah dikit ya soalnya nggak apa-apa ya. Kita ubah soalnya gimana cara ini ada mercusuar di L, lalu ada titik A, di sini ada titik P katakanlah gitu. Nah, di sini jarak antara A dan P kita buat X. Lalu apa yang mau dicari? Ini 2 km. Lalu di sini si mercusuar ini bisa apa itu namanya menyorot lampu gitu kan ya. Nah, lampunya ini muter-muter terus. Jadi si lampu mercusuar ini muter-muter terus gitu ya. Muter terus arah lampunya. Jadi katakanlah dia ngarah ke sana, dia terus muter. Kecepatannya itu 3 putaran per menit. Jadi punya laju putaran 3 putaran atau 3 RPM gitu ya, revolution per menit. RPM. Kalau di motor kan di kendaraan suka ada RPM itu 3 revolution per menit. Jadi 3 putaran per menit. Ini maknanya 3 putaran per menit. Oke. Yang berikutnya kita ingin tahu seberapa cepat laju lampu ini berubah di titik P. Oke, jadi di titik P ini terletak di sini ya gitu ya. Jadi kan dia menyinari, katakanlah menyinari ini, lampunya ini kan bergerak gitu kan ya ke sana, arah lampunya muter ke sini, dia bergerak ke sana. Seberapa cepat lampu itu berubah? Jadi yang ditanya apa ini? Yang ditanya adalah laju perubahan lampu tadi. Jadi lampunya kan jalan dari sini ke sini cahayanya gitu ya. Seberapa cepat dia laju laju lampu, cahaya lampu gitu ya, cahaya lampunya berapa di titik P. Di titik P ini ketika 4 km dari A. Oke, jadi A ke P itu 4 km. Di sini kita tahu 2 km. Di sini berarti ada sudut theta. Oke, nah ini dia soalnya. Jadi laju cahaya lampu gitu ya. Kita ini agak hubungannya agak ada trigonometrinya, jadi mungkin agak susah dikit. Tapi nggak apa-apa, kita kerjakan ini. Apa yang kita tahu? Kita tahu rumus apa yang harus kita pakai gitu ya. Di sini katakanlah di sini kita kasih nama Y dulu gitu supaya kita memudahkan. Ini ada sudut theta. Laju putaran ini berarti kan mau nggak mau kita hubungkan dengan radian ya atau dengan sudut. Berarti
kita nanti akan punya rumus kita tahu yang di sini, kita tahu yang di sini. Lalu kita mau hubungkan dengan sudut ini. Sudut theta dengan Y dan X. Nah, kita harus cari tahu hubungan itu apa. Hubungan antara X, Y, dan theta. Sinus, kalau sinus dengan yang miring ya, dengan LP, berarti bukan. Cos pun pasti ada miringnya. Berarti mau nggak mau harus pakai tangan. Oke, jadi di sini tangan theta, tangan depan per miring. Tangan samping ya, depan per samping. Tan desa, tan depan, depannya itu adalah X per Y. Nah ini kita udah dapat hubungan ini. Atau biar enak, X sama dengan tan theta dikali dengan Y. Oke, nah. Kita tahu Y-nya 2. Oke, berarti kita langsung aja ganti X sama dengan 2 dikali tangan theta. Nah, sekarang kita turunkan. Apa ini turunannya? Yang kiri dx dt. Yang kanan pindah aja ke sini ya biar apa namanya? Biar bisa kelihatan semuanya. Kita turunkan dx dt, yang kanan sama dengan turunan tangan. Nah, ini kalian bisa lihat di buku itu di bagian depan atau bagian belakang suka ada turunan dari fungsi-fungsi yang trigonometri. Turunan tangan itu kita langsung aja hasilnya adalah sekan kuadrat ya. Sekan kuadrat theta d theta dt. Ini turunan dari tangan. Oke, nah. Apa yang kita tahu? Kita tahu dx dt itu yang mau kita cari. Ini yang mau kita cari. Jadi ini nggak tahu. Tetanya berapa? Nah, ini kita belum tahu. Nanti kita cari tetanya, kita cari d theta dt-nya dari informasi yang diberikan. Apa informasi yang diberikan? Informasi yang diberikan itu ini. Yang pertama adalah dia mencari ketika X-nya sama dengan 4. Lalu yang kedua informasi yang diberikan adalah putarannya adalah 3 RPM. Oke. Nah, di sini yang agak susahnya di sini. Jadi kita mau apa? Kita mau mencari d theta dt. Nah, ini kan sudut gitu ya. D theta dt ini adalah laju perubahan sudut. Laju perubahan sudut theta terhadap t atau terhadap waktu. Sedangkan yang kita punya itu adalah RPM-nya, rotation per menit, berapa putaran per menit. Oke, jadi mau nggak mau kita ubah dia ke dalam satuannya sudut. Oke, kita coba lihat. Satu rotasi itu berarti kan dia muter full gitu kan. Nah, dia bilang 1 menit itu bisa berputar sebanyak 3 kali. Oke, kita coba 1 kali dulu. Kalau 1 kali, 1 putaran ini berapa sih? 360 derajat gitu ya, atau 2pi. Jadi 1 putaran itu sama dengan 2pi. Ini dalam tetanya. Jadi 1 putaran itu sama dengan 2pi, satuan theta gitu ya, untuk theta. Berarti kalau 3 putaran berapa pi? 6pi. Gitu kan? Oke, jadi kita ubah RPM ini yang tadinya 3 RPM per menit, itu kalau kita hubungkan dengan d theta dt, itu sama dengan 6pi radian per menit. Jadi 3 putaran per menit itu sama dengan 6pi radian gitu ya. Satuannya kan radian. Jadi untuk tetanya.
Oke ya, jadi kita sudah dapat d theta dt sekian, lalu tinggal satu lagi. Tetanya berapa ini gitu kan? Setelah jaraknya itu 4 kilo. Nah, ketika 4 kilo X sama dengan 4, maka apa yang kita punya? Kita punya tangan theta, tadi apa? Tangan theta, tangan depan per samping, tangan X per Y gitu ya. X-nya 4, Y-nya 2. Sama dengan 2. Gitu? Nah, berarti kita daripada nyari theta pakai kalkulator, kita pakai sifat-sifat trigonometri saja gitu ya. Ini yang kita inginkan adalah sebetulnya nilai dari sekan kuadrat theta berapa ya. Oke, kita di trigonometri itu punya aturan bahwa kalau kalian tahu ini ya, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ini sama dengan 1 gitu. Nah, ini juga dia punya sifat yang sama untuk tangen dan sekan. Jadi kita punya mirip-mirip sekan kuadrat theta itu sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat theta. Oke, jadi apa sekan kuadrat theta? Sekan kuadrat theta adalah 1 ditambah 2 kuadrat atau sama dengan 5. Oke, nah ini sekan kuadrat tetanya. Sudah lengkap semua? Sudah ya, jadi dx dt sama dengan 2 dikali, kita kembalikan lagi ke sini, hasilnya adalah dx dt itu sama dengan 2 dikali sekan kuadrat theta dikali d theta dt gitu ya. Nah, ini sama dengan 2 dikali 5 dikali 6 pi. Atau ini sama dengan 60 pi. Lajunya 60 pi kilometer per menit. Dah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke. Masih jelas ya. Nah, kita lihat satu soal lagi sepertinya masih bisa satu soal lagi. Mana ya soal yang berikutnya ini? Apa itu? Kita sekarang mau, tadi ada saya sempat bilang bahwa air mengalir gitu ya, atau laju perubahan air. Oke, jadi di sini ceritanya adalah kita punya tangki air, bentuknya kerucut terbalik gitu. Diketahui jari-jarinya ini sama dengan 2, lalu tingginya sama dengan 5 meter katakanlah itu ya, 2 meter, 5 meter. Nah, lalu di sini ada kebocoran. Air mengalir keluar dengan laju 1/12 meter kubik per menit. Sini 2M, 5M. Oke, nah yang ditanyakan adalah seberapa cepat
tinggi air berkurang ketika tinggi airnya itu sama dengan 4 meter. Oke, jadi kan tinggi airnya makin lama makin berkurang. Tadinya penuh, berkurang, terus ke bawah gitu ya, berkurang. Nah, ketika tingginya 4 meter, lajunya berapa sih? Itu yang ditanyakan. Jelas ya? Pertanyaannya ada pertanyaan? Pertanyaannya jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke. Oke, sip. Nah, sekarang kita kerjakan. Apa sih ini yang ditanya gitu kan ya? Yang ditanya seberapa cepat tinggi air, berarti ini laju perubahan tinggi air. Oke, jadi ini ada hubungannya dengan tinggi, dengan volume juga gitu kan ya, karena yang keluar ini adalah bentuknya volume. Ini kan meter kubik itu adalah volume. Jadi kita harus membuat hubungan antara volume air dengan tinggi air gitu, atau biasanya kalau di buku itu H gitu ya. Ini yang harus kita cari. Apa hubungan antara volume dan H? Volume itu perlu apa sih? Volume kerucut itu perlu jari-jari dan juga perlu tinggi. Berarti kita harus cari juga apa hubungan antara R-nya nanti berkaitan dengan volume. Jadi pertama kali kita harus tahu rumus volume kerucut. Apa itu? Volume kerucut. Apa volume kerucut? Sepertiga VR kuadrat dikali H gitu kan. Atau luas alas kali tinggi kita bagi 3. Luas alas itu PR kuadrat, tingginya adalah H kalikan dengan sepertiga. Itu volume kerucut. Lalu kita tahu bahwa yang dicari adalah DH dt. Berarti kita harus turunkan makhluk ini. Tapi sebelum diturunkan, sebaiknya kita bisa substitusikan dulu ya, karena ini adalah perkalian antara dua variabel. Di sini ada R dan H. Kalau bisa substitusi dulu di awal, yang satu jadi konstan kan lebih enak. Jadi lebih mudah menurunkan, tidak pakai UV. Oke, nah. Kita tahu bahwa ketika ketika tingginya 5, R-nya jari-jarinya sama dengan 2 gitu kan. Jadi ketika tingginya 5, jari-jarinya 2. Ini berarti kita punya hubungan antara R dan H. Ya, jadi hubungan antara R dan H. Apa hubungannya? Ini kalau kita buat segitiga, dia pasti sebangun kan ya. Jadi kalau saya potong aja slice ini segini, saya simpan di sini. Ini kita punya, kalau saya potong di sini, pasti sebangun. Maksudnya apa sih? Maksudnya, katakanlah di sini ada R1, di sini ada R2, di sini ada H1, di sini ada H2. Ini berarti saya punya hubungan antara H2 dibagi R2 sama dengan H1 dibagi R1. Ini sebangun. Atau secara umum, kalau kita punya H dibagi R sama dengan 5/2. Gitu ya. H-nya bisa apapun. Bisa ketika tingginya di sini, bisa ketingginya di sini. Jadi H berapapun itu pasti perbandingannya 5/2, H per R. Atau sama dengan ini 5/2. Gitu ya. Jadi kita karena kesebangunan segitiga tadi.
Artinya apa? Artinya kita bisa mengganti R dengan H supaya tinggal satu variabel. Di sini R sama dengan apa jadinya? R sama dengan 2H per 5. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya nanti persamaan volume ini berubah menjadi sepertiga dikali V dikali 2/5 kuadrat dikali H pangkat 3. Itu. Atau kita bisa sederhanakan hasilnya adalah 4pi 525 kali 3 75 dikalikan dengan H pangkat 3. Nah, ini volume kita. Oke. Oke, nah baru kita turunkan masing-masing ruas. Ini lebih mudah. Jadi tahap berikutnya adalah kita turunkan dV dt sama dengan ini konstanta semua ya, 4V dibagi 75 dikali H kuadrat dikali DH dt. Apa yang kita cari sih? Kita cari adalah DH dt. Ini yang kita cari. Berarti kita perlu tahu dV dt berapa sama H-nya berapa. Gitu. H sudah dikasih tahu. Nah, ketika tinggi air 4 meter, oke, jadi hanya 4. Tinggal dicari dV dt. dV dt berapa? dV dt sudah dikasih tahu juga 1/12 meter kubik per menit. Oke, jadi kita masukkan. Nah, cuman yang jadi masalah adalah dV dt itu laju perubahan volume terhadap waktu. Kalau misalnya air mengalir dari suatu tangki, makin lama makin sedikit apa makin banyak tangkinya? Air di tangki, makin sedikit gitu kan. Jadi lajunya negatif. Kenapa? Karena seiring bertambahnya waktu, itu mengurangi jumlah volume. Jadi jumlah volume yang dalam tangki berkurang, artinya lajunya harus negatif. Berarti di sini kita masukkan dia adalah min 1/12, karena makin lama makin sedikit. Di sini kita punya 4V dibagi dengan 75. Hah? Ada yang kurang ya. 75 dikali ini saya kurang ini. Ada 3 ya di sini ya. 3 dikali H kuadrat. Turunan kan ya soalnya. Lupa tadi. Oke, jadi dikali 3 dikali H-nya berapa? H-nya adalah 4. 4 kuadrat. Dikali DH dt. Oke. Ini berarti DH dt sama dengan apa ini? Wah. Atau jangan dulu lah ya. Kita sederhanakan dulu sebisa mungkin ini. Ini 1/12 minus sebelah kanan ini bisa habis nggak ya? Ini 75 bagi 3 bisa ya. Ini 4 pangkat 3 pi dibagi dengan 25 ya. DH dt. Gitu. Ini habis. Jadi 25. Oke, yang berikutnya apa ini? Ini berarti DH dt sama dengan minus 25 dibagi dengan 12 dikali 4 pangkat 3 pi. Gitu. Ini kalau kalian hitung, ini kemarin saya sudah hitung, ini sama dengan 1, sekian gitu ya. 1,0.
berapa gitu ya, lupa sih. 1,03 kayaknya sentimeter per menit. Ini sentimeter loh ya. Kalau misal yang di sini kan dia meter per menit. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau kalau dalam sentimeter ini beda nih. Sampai sini ada pertanyaan? Dari saya belum. Belum ada. Oke, yang lain mungkin? Silahkan kalau ada pertanyaan, lanjut Belum ada, terkait. Pak. Belum ada. Oke, kalau belum berarti kita cukupkan kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung di sini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diskusinya ya di psikologi sama video lecture-nya ditonton. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima Semoga kasih, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Mohon maaf, Pak. Iya. Tadi ada yang lupa absen, Pak, atas nama Nicholas, NIM terakhirnya 082, Pak. Lupa absen sih, Pak. Udah habis waktunya. Udah tuh, Pak. Oh iya. Ntar saya ubah dulu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa nggak ya? Sebentar. Oh, belum nggak bisa. Sebentar. Harusnya bisa ya. Oh, belum saya simpan. Ya, silahkan ini kayaknya udah bisa absen sampai jam 11 nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya ini.